Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk hadir, untuk berkumpul bersama-sama menghadiri majelis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkah dari majelis ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah semua urusan kita. Mudah-mudahan yang ada niat ataupun yang ada masalah, ya, ataupun yang lagi mengidap penyakit, ya, ataupun yang lagi mempunyai perkara yang tidak bisa selesai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah semuanya. Berkah dari majelis ilmu, ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat sesama muslim, terutama untuk keluarga. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ahabullah ilaikum," yang paling dicintai daripada dirimu oleh Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum li'iyali. Orang yang paling banyak manfaat ya untuk keluarganya. Kalau sudah tidak ada manfaat untuk keluarganya, bagaimana mau mempunyai manfaat untuk orang lainnya? Kalau sudah keluarganya aja ngaco, ataupun kalau sudah keluarganya aja tidak terurus karena kita tidak ada manfaat, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang yang lainnya? Dan itu berkah dari ilmu ini yang kita dianjurkan. Yang paling utama adalah merubah keluarga kita, merubah anak kita, merubah istri kita, ataupun merubah kerabat kita, tetangga kita. Itu yang paling wajib pertama yang kita ubah. Setelah daripada itu, baru kita berdakwah untuk orang lain. Kita mengingatkan orang lain, mengingatkan teman kita, atau mengingatkan rekan kerja kita. Tapi yang paling wajib pertama adalah yang kita ubah adalah keluarga kita terlebih dahulu. Kalau keluarga kita masih belum kita dakwahi atau kita nasihati, maka kita tidak dianjurkan untuk menasihati orang lain. Dari itu, yang berkah dari majelis ini mudah-mudahan manfaatnya untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita yang belum tertutup hatinya untuk melazimi atau untuk hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Lanjutkan dalam pembahasan kita yang terakhir kemarin adalah syarat-syarat atau hal-hal yang harus diselesaikan atau dituntaskan sebelum orang tersebut ingin melakukan sholat. Ya, kemarin kalau tidak salah sampai ke hulu banget, nggak salah. Katakan bahwa musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin wa ila abad. Syurutus salat dia al-awwalu taharatul hadatsain, sudah kita bahas kemarin. Syarat yang pertama adalah ketika orang ingin melakukan sholat, ya, hendaklah orang tersebut suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua adalah taharatu anin najasati ya fit thawbi wal badani wal makani. Hendaklah orang tersebut bersih daripada najis. Najis apa? Najis apapun itu. Di mana tempatnya? Fit thawbi, ya di baju dia, di pakaian dia, ya, atau hal-hal yang bergantung, yang terikat sama dia ketika dia mau sholat, ya, baik cincinnya, ya, ataupun imamahnya ketika dia pakai imamah, ataupun kopiahnya, ya, pakaian luar, pakaian dalam, semuanya harus bersih daripada najis. Dan salah satu pakaian kita yang terbuat daripada najis, ya, ataupun terkena daripada najis, ya, sebelum dia melakukan sholat, ya, maka sholat tersebut tidak sah. Karena kenapa? Ya, karena syarat yang dia harus dibereskan sebelum dia melakukan sholat itu belum dilaksanakan atau belum dituntaskan. Yang ketiga adalah fitau wal badani, ya di badannya juga. Ya, kalau di baju saja harus bersih daripada najis, ya apalagi di badan kita. Ya, apa badan itu? Badan adalah
dari ujung kaki atau dari ujung kuku kaki ya, sampai ke atas, sampai ke rambut, itu semuanya adalah yutlaq ilal badan, atau mengikuti daripada badan. Bukannya kalau dibilang kata Habib tadi badan saja, berarti rambut boleh ada najis ya? Tidak. Ya, jadi kita jelaskan adalah dari ujung kuku kaki sampai ke atas rambut, ya paling terakhir itu harus tidak ada najis. Kalau satu pun ada najis, baik yang cecek ya, atau najis yang kecil-kecil yang lainnya, ataupun kalau di kantongnya ada bulu kucing, ya, ataupun ada bulu bulu kambing seandainya yang terlepas daripada kambing, maka semua itu menjadi najis. Karena wajud untuk fasilit yang dikatakan Syekh Abu Zubat ya, di dalam syariat, sesuatu yang terlepas ya, daripada hewan yang suci ya, ataupun yang bisa dimakan di masa hidupnya, maka ketika dia terlepas di masa hidupnya maka menjadi najis. Seperti apa? Seperti kucing, ya, seperti bulu kucing, bulu sapi, ataupun bulu bulu kambing, ya, ataupun bulu otak. Maka ketika terlepas daripada badan mereka, maka kita menyentuhnya menjadi najis. Kenapa? Karena seperti hukumnya seperti bang. Sudah kita jelaskan semua. Fitrobi wal badani wal makani. Yang ketiga adalah tempat ketika kita ingin melakukan sholat. Sudah kita jelaskan juga ya, tempat itu seperti apa. Ya, yang diwajibkan ya, terhindar dari najis adalah ya, tempat ketika kita melakukan sujud. Itu ada kalau kita sholatnya ya di perbatuan atau di lantai ya, atau di tikar ya, atau di karpet seperti di masjid sholat. Kata para ulama, al-murad yang paling penting adalah yang perlu kita pahami, tempat itu yang kita pakai untuk sholat adalah tempat ketika kita membawanya kita tidak mampu untuk di dalam sholat. Maksudnya seperti apa? Ya, maksudnya seperti tikar karpet musola yang besar. Ya, apakah ada yang mampu mengangkatnya ketika di dalam sholat? Tidak ada yang mampu, kecuali Samson mungkin mampu, ataupun Adirai. Yang foto-fotonya besar mungkin. Kalau kita manusia normal, ya, itu mustahil untuk membawa karpet yang sangat besar ketika kita di dalam sholat. Maka dikatakan para ulama, ya, ketika engkau sholat di tempat yang tidak mungkin engkau bisa bawa di dalam sholatmu, ya, maka yang dinamakan tempat untuk sholat yang bersih daripada najis adalah ketika engkau melakukan sujud. Ya, berarti ya, ketika akan di tempat karpet tersebut, ya, terus jidat kita, ya, terus kedua lutut kita dan kedua kaki kita, 7 tempat itu ya harus bersih daripada najis. Ya, walaupun kalau seandainya kita sujud, ya, di bawah muka kita ada najis, contoh, atau di bawah dada kita ada najis ketika kita sujud, maka hukumnya tetap sah. Akan tetapi ya, kalau kita sholat di tempat atau di suatu pakaian yang bisa kita bawa ketika kita sholat, seperti apa? Seperti sejadah, ya, ataupun seperti sal seperti ini. Ya, biasanya kalau orang sholat, misalnya sholat di masjid atau di sholat, ya dia pakaikan sal lagi di atasnya, ya, ataupun pakai sejadah lagi bawa dari rumah. Maka ketika ada najis di tempat seperti ini, ya, maka kita dilarang untuk sholat di atasnya. Karena kenapa? Karena sal ataupun sejadah itu bisa kita bawa atau kita angkat ketika kita di dalam sholat. Sudah kita bahas semua kemarin. Mungkin ada beberapa rekan kita atau teman kita atau saudara kita yang nggak hadir kemarin. Maka ya, ketika tempat yang bisa dibawa ataupun yang enteng yang bisa kita bawa untuk sholat, maka ketika ada najis di surban itu atau di sejadah itu, maka kita dilarang untuk melakukan sholat di atas tempat tersebut. Tapi kalau seandainya Beb, ada orang sholat di atas kasur, bagaimana hukumnya Beb? Orang sholat di atas kasur, bagaimana hukumnya Beb? Kalau seandainya najis kasurnya, dilihat dulu kasurnya kecil atau kasur besar. Kalau seandainya kasur kecil yang bisa dilipat, ya maka hukumnya tidak sah sholat di atas itu. Kan tapi kalau seandainya kasur yang besar, spring bed, ya, yang bawa orang kalau seandainya kita nggak sholatnya boleh bertiga. Maka ketika ada najis di kasur tersebut, ya kita boleh melakukan sholat di atas kasur tersebut, di mana tempat
yang kita bawa tempat yang kita pakai sholat adalah jauh atau tempat selain daripada najis tersebut. Sama seperti hukum yang awal, untuk tempat yang seperti batu atau seperti karpet. Jadi tempat yang dihindar daripada najis adalah tempat meletakkan kedua tangan, tempat meletakkan sujud kita dan kedua dengkul kita, lutut kita dan kedua kaki kita sujud. Yang keempat adalah syarat wajib ketika kita ingin melakukan sholat adalah wasatrul aurat, adalah menutup aurat. Nanti kita bahas nanti di setelah. Syarat wajib ketika kita ingin melakukan sholat adalah harus menghadap kiblat. Maksudnya seperti apa? Maksudnya orang yang ingin melakukan sholat, sebelum dia ingin melaksanakan sholat, maka dia wajib terlebih dahulu mengetahui kiblat arah mana. Contoh, fulan ingin melakukan sholat, dari imam mana ada? Apa mana? Ya, wastiqbal kiblat. Ya, orang yang wajib atau orang yang ingin melakukan sholat, maka wajib bagi dirinya mengetahui kiblat di arah mana. Ya, selagi dia belum mengetahui kiblat di arah mana, maka dia dilarang untuk melakukan sholat. Contoh, ada fulan yang ingin melakukan sholat. Ya. Contoh, ada orang yang ingin melakukan sholat. Ketika dia belum mengetahui kiblat arah mana, ya, maka dia dilarang untuk melakukan sholat. Karena kenapa? Ya, karena kalau dia tidak mengetahui kiblat, ketika dia melakukan sholat, kiblatnya salah, maka hukum sholatnya tidak sah. Maka dikatakan para ulama wajib sebelum orang tersebut syuri'ah fi sholat atau ketika masuk ke dalam sholat, ketika melakukan sholat, maka hendaklah orang tersebut tahu atau mengetahui di mana arah kiblat untuk melakukan sholat. Wadukhulul waqt. Yang keenam adalah wadukhulul waqt. Yang keenam adalah masuknya waktu wajib. Ya, atau kalau yang kita tahu azan. Maka orang yang ingin melakukan sholat wajib, maka dia harus mengetahui dulu apakah waktu wajib atau azan tadi yang kita tahu sudah dikumandangkan atau belum. Kalau seandainya isya, ini KIP itu azan belum ya? Azan belum waktu zuhur ini. Azan belum. Maka tidak diperbolehkan melakukan sholat. Tapi kalau seandainya dengarnya cuma sedikit, kita di kamar kemudian dengarnya sedikit, ya KIP azan Allahu Akbar waktu zuhur, dengarnya sedikit, oh ini sudah azan, maka barulah kita boleh untuk melaksanakan sholat wajib atau sholat zuhur. Maka dikatakan para ulama, syarat wajib ingin melakukan sholat adalah ilmu bidukhulil waqt, pengetahuan kita di dalam waktu masuknya waktu wajib atau azan. Yang keenam adalah wa ilmu bifatiyatihi. Wa ilmu bifatiyatiha al-makna an-sadisa min syuruti sihhati shalah mafruḍah ilmu musalli bi kauniha fardhan. Fala tasihhu shalah mutaraddidi fi fatiyatiha. Maka syaratnya adalah wajib orang tersebut ketika ingin melakukan sholat, dia mengetahui sholat yang dilakukan adalah wajib. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kalau ada satu orang ditanya, fulan, kamu ngapain sholat? Kamu mau sholat apa? Sholat zuhur. Zuhur itu wajib atau sunnah? Dikatakan sholat zuhur itu sunnah hukumnya. Maka orang tersebut tidak boleh melakukan sholat wajib. Karena kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya sholat lima waktu hukumnya sunnah. Maka tidak boleh melakukan sholat. Tapi kalau seandainya ada fulan, ada ajiman, ini kita sebut-sebut nanti kita keselah di rumah. Ada fulan, engkau mau kemana? Mau ke masjid atau mau ke musola? Mau ngapain? Mau sholat asar. Emang sholat asar itu wajib atau sunnah? Dia bingung. Dulu itu saya pernah belajar, wajib kalau nggak salah, wajib. Saya nggak tahu jadi sekarang sunnah atau enggak. Ntar dia bingung. Syak ataupun ada keraguan, wajib atau sunnah. Maka orang tersebut tidak boleh melakukan sholat asar atau sholat wajib yang lainnya.
Tapi kalau ada pulang, kau mau mana? Mau sholat? Ngapain? Mau sholat asar? Hukum sholat asar emang apa? Wajib. Ya, atau haram ketika orang meninggalkannya. Maksudnya ketika dia nggak mau wajib, tapi ketika ditinggali maka hukumnya haram. Atau seperti wajib yang dia mengerti. Maka orang tersebut boleh melakukan sholat. Karena syarat ketika orang ingin melakukan sholat adalah ilmu bifardiyatiha, pengetahuan bahwa yang dilakukan adalah hal yang wajib. Maka ketika ada keraguan ataupun dia meyakini bahwa sholat asar itu hukumnya sunnah, ketika ditanya, "Pulang mau ngapain? Mau sholat apa? Sholat maghrib." Emang sholat maghrib apa? Sunnah hukumnya. Belajar dari mana? Belajar dari berusaha dulu bilang hukumnya sunnah. Nah, ini sudah kekuatan bodohnya. Maka selama dia melakukan sholat, ya, dia tidak sah melakukan sholat karena dia meyakini bahwa hukum daripada sholat fardu atau sholat wajib hukumnya sunnah. Paham? Yang ketujuh adalah wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Al-makna anna syarta sabi'a min syuruti sihhati shalah alla ya'taqida musalli sunnata fardiyah ainiyah min furudiha kal fatihah wa ruku' wa amal mubham fala yadur i'tiqadu sunniyatihi ka an ya'taqida sunniyati wahid min ruku' wa sujud min ghairi ta'yin wa qad taqada anna jami'a matlubatiha furudun wa ba'daha fardun wa ba'daha sunnah wa lam yaqsul bi fardhi mu'ayyan sunnah fa innahu la yadur. Ini yang syarat yang ketujuh adalah wa alla ya'taqida, hendaklah orang tersebut mengetahui yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah di dalam melakukan sholat. Maksudnya seperti apa? Ya, maksudnya ada satu orang, ketika dia ingin melakukan sholat, maka dia harus mengetahui bahwa rukun-rukun dia dalam sholat itu apa, hal-hal yang wajib dilakukan ketika dalam sholat itu apa. Hal yang wajib adalah takbiratul ihram, an-niyah, niat hukumnya wajib. Terus qiraatul Fatihah, membaca surat Fatihah hukumnya wajib. Terus apa lagi? Tahiyat akhir. Tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir atau at-tahiyatul mubarakatuh shalawat tayyibatulillah di akhir rakaat, maka hukumnya wajib. Semua gerakan rukuk, sujud, itu semuanya hukumnya wajib. Maka orang tersebut harus mengetahui kewajiban-kewajiban di dalam gerakan ataupun di dalam niat dan di dalam bacaan itu hukumnya wajib. Tapi kalau seandainya ada satu orang bertanya, "Fulan, engkau sholat asar?" "Iya, sholat asar." Niat itu wajib atau sunnah? Dia mikir sunnah hukumnya, maka dia tidak sah untuk melakukan sholat. Karena hukum niat adalah hukumnya wajib. Ataupun kalau seandainya pulang baca surat pendek di dalam sholat, itu hukumnya wajib atau sunnah? Dia mengatakan, kayaknya dulu guru anak itu menjelaskan hukumnya wajib, baca surat pendek. Maka ketika dia meyakini bahwa yang sunnah adalah wajib, itu hukumnya sah. Ketika dia meyakini yang sunnah itu adalah wajib, ya maka hukum sholatnya itu hukumnya sah. Tapi kalau dia meyakini bahwa yang wajib itu sunnah, ya maka hukumnya tidak sah. Jadi ya kalau ada satu orang, ya ketika dia ditanya atau ketika dia meyakini bahwasanya bacaan surat pendek, ya ataupun qunut di dalam sholat subuh, ya ataupun bacaan tasbih di dalam sholat, subhanallahil azim wa bihamdi ketika rukuk, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi ketika dia i'tidal, rabbana walakal hamd yang panjang, ketika dia sujud, subhanallahil a'la wa bihamdi, subhanallahil a'la wa bihamdi, itu semuanya sunnah. Akan tetapi ketika dia meyakini bahwa bacaan-bacaan tersebut adalah wajib, maka hukum sholatnya adalah sah. Karena kenapa? Karena yang sunnah boleh dijadikan wajib, namun yang wajib tidak boleh dijadikan sunnah. Maka ketika dia meyakini bahwa bacaan Fatihah
Bacaan Fatihah hukumnya sunnah di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Ataupun kalau seandainya gerakan ruku dan sujud, ya itu hukumnya sunnah di dalam sholat. Maksudnya boleh kita nggak sujud nggak ruku katanya. Jadi habis Fatihah langsung sujud, langsung julus baina sajdatain, langsung duduk, ya, terus wabi fili warhamni wajibuni, langsung berdiri lagi baca Fatihah lagi, sujud sama ruku, dibilang nggak sah. Sunnah hukumnya, maka orang tersebut tidak sah untuk melakukan sholat. Tapi kalau seandainya mutarodid, seandainya orang ini ditanya apa bagian-bagian yang wajib dalam sholat, bagi saya semuanya wajib, semuanya dari awal sampai akhir wajib, ya, terus baca surat pendek wajib, baca iftitah wajib, terus baca kunut wajib, katanya semuanya wajib, maka orang tersebut sholatnya sah. Yang penting ya, dia tidak meyakini bahwa yang wajib itu adalah sunnah. Nanti kita ada pembahasan semua, ya, yang rukun-rukun di dalam sholat itu apa. Yang penting yang dipahami adalah ya, sebelum kita ingin melakukan sholat, ya, maka kita wajib mengetahui yang wajib di dalam sholat terlebih dahulu. Takbiratul ihram, terus qiraatul Fatihah, ya, niat, terus gerakan semua gerakan itu wajib. Dan juga baca tahiyat akhir itu hukumnya wajib. Jangan pernah berdebat tentang hal seperti ini, nggak ada guna. Dulu ada pernah di daerah Jakarta, kita bukan ingin berdebat, tapi ingin meluruskan sesuatu masalah. Jadi ada satu orang bertanya sama ya teman anak cuma agak lebih besar dari aku, agak lebih tua. Karena pada saat itu datang ke dalam majelisnya, ketika itu satu orang bertanya sama Habib ini atau sama ulama ini, tanya, Beb, hukum kunut itu apa, Beb, di dalam sholat, Beb? Dikatakan sama teman anak ini, hukumnya sunnah. Jadi yang bertanya dan ada salah satu jamaah yang diajak dalam acara tersebut mengingkari Habib ini. Maksudnya apa? Maksudnya mereka berkata, Beb, tapi saya dari kecil, Beb, diajarkan sama guru-guru saya, Beb, atau sama keluarga saya, Beb, bahwa bacaan kunut itu hukumnya wajib, Beb. Bacaan kunut itu hukumnya wajib. Satu orang lagi menentang, dia katakan, Beb, tapi saya dari kecil nggak pernah diajarin kunut, Beb. Ya, kata orang tua saya, sholat di dalam sholat subuh itu tidak disunahkan untuk melakukan kunut. Maka ya, timbullah perdebatan di situ. Ya, yang buat itu adalah sunnah melakukan kunut di dalam sholat subuh. Akhirnya berdebat di situ. Akhirnya karena mengumpulkan mereka bertiga dan berkata, bilang, kau tadi bilang apa? Hukumnya wajib. Kamu tadi bilang hukumnya tidak sunnah, ya, atau tidak dianjurkan untuk dalam kunut. Ya, yang kita di dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Ya, maka kamu benar, dia benar, dan kita semua benar. Karena kenapa? Ya, karena ketika dia meyakini bahwa hukumnya wajib, maka hukum sholatnya juga sah. Karena kenapa? Karena tidak batal seseorang ketika meyakini bahwa yang sunnah itu adalah dijadikan wajib. Dan engkau pun yang tidak meyakini bahwa kunut itu sunnah ataupun wajib, engkau juga benar. Karena kenapa? Karena di dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak disunnahkan berkunut di dalam sholat subuh. Dan kita yang mazhab Imam Syafi'i, ya, sunnah untuk berkunut di dalam sholat subuh. Jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya, sunnah berkunut di dalam sholat subuh. Hanya beda tempatnya saja. Imam Malik berkata sunnah untuk melakukan kunut adalah sebelum dia ruku. Jadi ketika dia habis membaca Fatihah, terus dia baca surat pendek, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, amin. Terus dia baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahumma hadina fiman hadayta wa afina fiman afait. Itu dalam yang mazhab Imam Malik. Setelah dia kunut baru dia melakukan ruku. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i setelah ruku. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak disunnahkan untuk melakukan kunut di dalam sholat subuh. Jadi kamu semua benar, kita semua benar.
Yang terjadi adalah zaman sekarang ini banyak yang perdebatan adalah orang bodoh-bodoh yang ngomong yang tidak mengetahui atau hukum di dalam luar madhab, jadi mudah menyalahkan orang. Maka kita dianjurkan untuk mengetahui perbedaan pendapat di dalam 4 madhab. Selagi itu 4 madhab, selagi itu di dalam madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya bisa kita ikuti. Semuanya benar, mereka semua adalah panutan kita, a'immah kita, adalah pedoman kita, maka kita diperbolehkan semua mengambil daripada pendapat mereka semua. Mungkin saja ketika orang yang tidak meyakini dari bahwa sunnah melakukan bunut, mungkin saja gurunya dahulu kala beliau keluar negeri belajar di kota Libanon atau di kota yang lainnya, yang mereka itu di tempat mereka belajar adalah bermadzhab Imam Ahmad bin Hanbal atau bermadzhab Imam Abu Hanifah. Ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka menyebarkan ilmu mereka yang bermadzhab Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga murid-murid mereka yang belajar sama orang tersebut meyakini bahwa kesunahan tersebut tidak ada di dalam sholat subuh. Bunut tidak sunnah. Karena mereka juga benar. Guru mereka belajar ke luar negeri, di sana mereka dapati adalah bukan madzhab Imam Syafi'i, tapi mereka belajar di madzhab Imam Ahmad bin Hanbal atau madzhab Imam Abu Hanifah. Sehingga mereka orang tersebut mengajar murid-muridnya mengajar di dalam madzhab Imam Abu Hanifah, seperti apa yang dia timba ilmu ketika beliau belajar di luar negeri sana. Ataupun ketika kita ke Mekah, belajar di Mekah, yang kita dapati bukan madzhab Imam Syafi'i, tapi ketika kita belajar di Mekah, yang kita dapati di sana adalah madzhab Imam Malik. Maka ketika mereka turun ke Indonesia atau pulang ke Indonesia, mereka menyebari madzhab mereka. Jadi tidak ada perdebatan yang salah, semuanya benar. Hanya saja yang salah adalah kita yang sedikit daripada ilmu. Maka kita anjurkan adalah jangan pernah sekali-sekali cepat atau gampang menyalahkan orang. Nah, selagi ada ulama yang berpendapat bahwa itu tidak berdosa ataupun sah, maka kita dianjurkan untuk ambil pendapat ulama dan ulama tersebut. Kalau kita lebih bagusnya, kita keluar daripada khilaf ulama atau perbedaan pendapat ulama. Engkau ngomong tidak sunnah, yang ini ngomong sunnah. Dua. Madzhab Imam Abu Hanifah, madzhab Imam Ahmad bin Hanbal ngomong tidak sunnah. Tapi madzhab Imam Malik sama madzhab Imam Syafi'i ngomong sunnah. Maka kita dianjurkan untuk keluar daripada perbedaan pendapat ulama, hukumnya sunnah, maka kita disunahkan untuk melakukan bunut. Tapi walaupun Imam Ahmad bin Hanbal ketika mengatakan bahwa sunnah bunut itu tidak ada di dalam sholat subuh, ketika Imam Ahmad bin Hanbal bermakmum sama murid daripada madzhab Imam Syafi'i atau daripada salah satu murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ketika menjadi makmum orang tersebut yang mengatakan sunnah di dalam bunut, maka Imam Ahmad bin Hanbal pun berbunut di dalam sholatnya. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini walaupun kita tidak meyakini bahwa itu sunnah, ataupun kita mempunyai ilmu tidak meyakini bahwa itu adalah sunnah, maka dianjurkan ketika kita menjadi makmum atau ketika kita sholat sama orang yang mayoritasnya adalah bermadzhab Imam Syafi'i ataupun yang sunnah berbunut, maka kita dianjurkan juga untuk berbunut. Agar kenapa? Karena adab lebih baik daripada ilmu. Percuma engkau punya ilmu yang besar, engkau bisa mampu memahami ilmu yang sangat banyak, tapi engkau tidak punya adab. Maksudnya seperti apa? Ketika engkau berkumpul sama orang yang bermadzhab Imam Malik, engkau mengingkari, ini haram segala macam. Madzhab saya hukumnya haram. Tapi mereka berpendapat madzhab saya hukumnya tidak haram. Yang mempunyai masalah adalah dirimu. Karena kenapa? Engkau tidak bisa mengikuti mereka dan menghormati mereka. Maka pentingnya ilmu itu adalah untuk menjaga diri kita daripada perdebatan. Jadi kembali dalam pembahasan kita adalah kalau kita meyakini bahwa sesuatu di dalam sholat itu semuanya wajib, bacaan yang sunnah adalah wajib atau perkara yang sunnah adalah wajib, maka hukumnya sah. Tapi kalau kita meyakini bahwa yang wajib itu adalah sunnah, maka hukum sholat kita tidak sah.
Syarat yang ke-8 adalah wajtinabul mubtilat. Syarat yang ke-8 adalah ada syartun tamina min syuruti sihhati shalah ayyadibal musalli fi jami'i sholatihi kullama yubtiluha wa sayati bayanuha. Maka dikatakan syarat yang ke-8 adalah wajtinabul mubtilat. Hendaklah orang tersebut mengetahui perkara-perkara yang ketika dilakukan di dalam sholat, hukum sholat tersebut menjadi batal. Wasayati bayanuha. Nanti ada penjelasan semua perkara-perkara yang dilakukan ketika di dalam sholat itu menjadi batal. Salah satu yang kita terangkan adalah ketika bergerak, melakukan gerakan 3 kali mutawaliyah, melakukan gerakan 3 kali secara berturut-turut, maka sholat tersebut menjadi batal. Ataupun kalau yang kedua adalah kalau orang tersebut lagi dalam sholat makan, lagi dalam sholat minum, ada tidak dalam mungkin ada wallahu alam, hukumnya juga batal. Kalau seandainya ada orang ketika melakukan sholat, di dalam sholat yang ngomong ke orang lain, atau ketika di dalam sholat dia doa pakai bahasa Indonesia, maka hukum di dalam sholat tersebut hukumnya batal. Nanti ada bab sendiri yang kita akan bahas nanti panjang lebar insyaallah. Harus kita ketahui yang ke syarat yang ke-8 adalah mengetahui hal-hal yang membuat sholat tersebut menjadi batal. Jika kita masuk ke dalam bab yang lain adalah dikatakan di sini ahdatul nani al-asghar wal akbar. Hadas terbagi menjadi 2. Hadas kecil dan hadas besar. Fal asgharu ma aujabal wudu wal akbaru ma aujabal ghusl. Hadas kecil itu bisa diangkat ketika kita melakukan wudu. Hadas kecil itu seperti apa sih? Hadas kecil itu ketika orang yang melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Contoh, ketika dia membuang air besar, atau ketika dia buang air kecil, ataupun ketika dia pegang kelaminnya, ataupun ketika dia bersentuhan dengan perempuan yang di luar mahramnya, maka wudu tersebut menjadi batal dan orang tersebut mempunyai hadas kecil. Cara mengangkat bagaimana? Ketika orang mempunyai hadas kecil, maka orang tersebut mengangkatnya dengan cara berwudu. Kalau sudah kita wudu, maka kita sudah tidak ada lagi hadas kecil. Wal akbaru ma'au jabal ghusl. Hadas besar adalah hadas yang didapati oleh seseorang ketika dia berjunub, ketika dia keluar mani, ataupun bagi perempuan ketika dia selesai daripada haid ataupun nifas, ataupun ketika orang memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin perempuan, maka orang tersebut diwajibkan mandi besar untuk mengangkat hadas besarnya. Maka ketika orang yang berjunub boleh tidak angkat hadasnya pakai wudu. Orang yang keluar mani ataupun orang perempuan yang haid ataupun perempuan yang habis jima ataupun perempuan yang dimasukkan daripada laki-laki kelaminnya ke dalam kelaminnya, maksudnya laki-laki yang masukkan kelaminnya ke dalam kelamin perempuan, apakah sah tidak mengangkat hadasnya dengan berwudu? Maka hukumnya tidak sah, karena wudu hanya bisa mengangkat hadas kecil. Hadas besar harus diangkat dengan bermandi wajib. Terus dalam kitab ini diterangkan wal auratu arba'ah. Adapun penjelasan tentang aurat itu ada 4. Ada 4 orang-orang yang wajib menutup auratnya. Tadi sudah kita baca adalah syarat daripada kewajiban di dalam sholat adalah menutup aurat. Aurat itu seperti apa sih? Aurat itu apa sih? Dikatakan di dalam ayat Al-Quran, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, ketahuilah kami telah menurunkan pakaian atau bahan untuk kamu menutup aurat atau menjadi perhiasan dalam dirimu. Maka para ulama mengambil daripada ayat tersebut bahwasanya orang ataupun manusia wajib menutup aurat.
Itu kalau manusia. Kalau setan nggak wajib nutup aurat. Ya, jadi kalau ada orang atau ada perempuan yang tidak nutup auratnya, maka dia bukan manusia tapi setan, karena iblis. Berarti kalau manusia yang berakal sehat, maka orang tersebut pasti menutup aurat. Aurat itu apa sih? Wal auratu arba'ah. Aurat itu adalah sesuatu yang wajib kita tutup, baik keadaan ketika kita di dalam muhrim kita ataupun di luar daripada muhrim kita. Maka dikatakan para ulama, al-auratu rajulun mutlaqan wal amati fi shalah ma baina surrah wa rukbah. Ya, adapun aurat laki-laki di dalam sholatnya, ya, ataupun budak. Zaman sekarang ini nggak ada budak, jadi nggak usah dijelaskan lagi budak. Zaman dahulu kala ada perbudakan, zaman sekarang orang sudah merdeka semua, maka kita nggak usah tanya lagi tentang budak. Bukan zaman perbudakan lagi sekarang. Budak di zaman Rasulullah dahulu kala ada yang namanya budak. Zaman sekarang orang sudah merdeka semua, apalagi Indonesia sudah merdeka, nggak ada yang namanya budak lagi. Maka dikatakan aurat rajulin mutlaqan wal amati fi shalah ma baina surrati wa rukbah. Aurat laki-laki, ya, di dalam sholatnya ma baina surrah wa rukbah, ya, dari pusat sampai lutut, yaitu wajib kita tutup di dalam sholat kita. Kalau salah satu ini terbuka atau sedikit terbuka di dalam sholat, maka hukum sholatnya menjadi batal. Maka harus hati-hati, jangan jadi pelit-pelit jadi manusia. Cuma untuk beli bahan, untuk beli sarung atau beli sesuatu yang menutupinya di dalam sholat, pelit. Di dalam sholat pakai celana pendek, ya, celana pendek segini. Terus pakai celana aja atau celana jojol? Tahu celana jojol? Celana jojol itu celana yang panjang yang bisa nutup pusat sampai lututnya. Pakai itu dalam sholat. Hukumnya seperti apa? Hukumnya sah. Ya, namun kau tidak ada adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kan Allah pakai celana aja? Ini bukan manusia, ini setan. Jadi ciri iblis. Kalau dia pergi pakai minyak wangi, minyak harum, ya, jamnya jam branded, jam mahal, cincinnya harganya 30 juta. Apalagi pakai sepatu keren, apa merek-merek yang mahal itu? Merek apa? Jordan. Mereknya bagus, segala macam. Kalau untuk keluar rumah, tapi kalau sholat pakai celana jojol aja. Nah, Allah mencari. Mudah-mudahan kita tidak seperti begitu. Keluarga kita, ya, kerabat-kerabat kita tidak ada yang seperti itu. Karena sungguh terhina. Orang seperti itu terhina. Dia merasa dirinya hebat, tapi seakan-akan dia tidak mengetahui bahwa dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, adapun kalau seandainya ada pun orang seperti itu, hukum sholatnya sah. Ya, hukumnya sah, jangan kita komen, karena hukumnya sah. Dia menutupi batas kewajiban untuk yang ditutup di dalam sholat. Maka orang laki-laki ketika di dalam sholat wajib menutup di antara pusat sampai lututnya. Yang kedua adalah wa auratul hurrati fi shalah jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kafayn. Aurat perempuan, ya, ataupun aurat istri kita, aurat anak kita, aurat teman kita, semua mayut laku bil hurma yang dikatakan perempuan ini lafaznya am. Ya, perempuan ini lafaznya umum. Engkau perempuan, tapi bisa jadi dia unsa atau dia bencong. Maka perempuan, baik dia bencong, ya, ataupun dia tomboy dan semacamnya, selagi dia berlubang, ya, bukan yang panjang, maka wajib bagi dirinya untuk menutup semua daripada badannya kecuali muka dan telapak tangan. Paham? Walaupun batinul rijil, ya, walaupun telapak kakinya, ya, walaupun telapak kakinya di sini wajib dia tutup. Ya, keluar sedikit maka hukum sholatnya menjadi batal. Hati-hati. Banyak perempuan ketika sholat itu, ketika dia sujud,
mengkena ketarik sehingga bagian daripada mata kakinya kelihatan. Ini banyak perempuan di zaman sekarang. Yang disunahkan di zaman Rasulullah dahulu ketika mereka pakai mukena itu agak sedikit panjang daripada anggota badannya. Agar kenapa? Agar ketika dia sujud maka tidak terbukalah mata kakinya. Karena kenapa? Ketika terbuka sedikit maka hukum sholatnya menjadi batal. Ingatkanlah istri-istri kita, beli mukena, apa bahasa di sini apa? Sama. Belilah mukena yang lebih tinggi daripadanya. Jangan beli yang sempit-sempit. Pakai mukena aja mau pakainya cantik. Ini apa, perempuan yang tren, style. Perempuan yang style. Kalau pakai mukena itu yang ketat, biar cantik juga. Boleh, tidak masalah. Tapi diusahakan mukena tersebut lebih panjang sedikit daripada tubuh. Agar kenapa? Ketika engkau bersujud, kakimu tidak keluar. Karena yang diperbolehkan terbuka ketika di dalam sholat hanya muka dan juga telapak tangan. Selebihnya harus tertutup. Wa auratul aurati fi shalah min badaniha ma siwal wajhi wal kafain. Maka dibilang telapak tangan itu adalah dari tangan sampai pergelangan dan sampai sini. Itu yang boleh terbuka. Sisanya itu wajib ditutup. Sedikit saja tertarik keluar muka aurat maka hukum sholatnya menjadi batal. Makanya beli yang gobor-gobor ketika di dalam sholat. Kenapa sih? Beli yang sempit sama yang gobor itu apa bedanya? Apakah lebih mahal yang agak besar? Sama aja harganya. Sama aja. Bedanya perempuan di zaman sekarang ini pengen yang ketat-ketat semua. Pengen yang ngetam, ya biar gunungnya kelihatan. Ya biar bentuk tubuhnya itu kelihatan. Subhanallah. Perempuan di zaman sekarang ini subhanallah. Pelit semua, pelit berbahan semua. Belilah yang bobor, belilah yang agak besar, sehingga tubuhmu aman, tubuhmu yang melakukan sholat aman daripada bahanmu sendiri. Karena kalau pakai yang ketat-ketat ketika dia sujud, atau ketika dia ruku, ataupun ketika dia angkat tangan, takutnya kebuka. Dan dikatakan ya wa auratul murra fi shalah jami' badaniha masih wal wajh wal kafain al-makna al-thaniya min bisa min al-ruha auratul murrati wajib alaiha satuha di shalat di sihhat shalah wa hiya jami' badaniha at-tabatinul badan illa al-wajh wal kafain wa dhahruhuma wa batnuhuma ila quihima amma huma aiquan fa in alaiha satuhuma wa mithluha fiha dzikr al-khunta bencong juga dikatakan, bencong, kemudian tomboy, apa lagi? Ataupun dia ganti kelaminnya, dari kelamin perempuan bikin kelamin laki-laki. Ada zaman sekarang ada perempuan seperti itu. Maka hukum orang tersebut masih dikategorikan hukum perempuan. Ataupun laki-laki, laki-laki dipotongnya kelaminnya ganti kelamin perempuan. Bikin lapan atau bikin gunung, bikin tetek. Ada seperti itu, bencong seperti itu. Terus dia bikin rahim di dalam perutnya. Ada seperti itu. Zaman sekarang ada perempuan seperti itu. Maka walaupun dia sudah merubah seluruh tubuhnya menjadi perempuan, maka dia dihukumi masih seperti laki-laki. Karena kodratnya dari awal dia lahir adalah laki-laki. Terus yang ketiga adalah masih wal wajh wal kafain wal auratul hurmati wa amati indal ajanib jami'ul badanihi wa inda ma'arimiha wa tisa ma baina surah wa rukbah. Adapun ini yang penting yang hilang daripada kita ataupun yang sering kita remehkan ataupun semacamnya adalah aurat istri kita ketika di hadapan lawan jenis. Aurat istri kita di hadapan lawan jenis kita yang dikatakan di dalam mazhab Imam Syafi'i, dikatakan mazhab Imam Syafi'i yang pertama, maksudnya yang godim.
Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya aurat perempuan di hadapan yang bukan muhrimnya ataupun laki-laki yang buaya, baik buaya darat ataupun buaya sungai, semuanya adalah jami'i badaniha, semua tubuhnya harus ditutup. Berarti apa? Berarti mukanya juga harus ditutup. Itu di dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i yang pertama, yang qadim, yang dahulu, ketika beliau di Baghdad. Beliau berpendapat bahwasanya syarat kewajiban daripada perempuan ketika di hadapan laki-laki yang bukan muhrim adalah jami'i badaniha, semua tubuhnya harus ditutup. Semua. Makanya kalau di Hadrul Maut sampai sekarang pakai cadar semua perempuan. Karena kenapa? Karena mereka berpegang di dalam mazhab Imam Syafi'i yang pertama atau yang qadim. Mereka saking menjaga daripada perempuan, ya, mereka pakai cadar. Jadi cadar itu bukannya adat orang Arab, bukan. Bahwa itu adalah syariat daripada Rasulullah SAW. Karena semua daripada perempuan itu adalah aurat, semuanya adalah aurat. Baik mukanya, ataupun tangannya, ataupun minyak wanginya sekaligus. Bau badan daripada perempuan itu adalah aurat. Dikatakan di hadis Nabi Muhammad SAW atau dari fatwa ulama dikatakan ayyu mamra'atin kharajat min baitiha fahiya muta'athirah fawajadat qaumin liyajida ra'yataha fahiya daniyah. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ayyu mamra'atin, ya, semua perempuan, ya, baik dia istrimu, ya, ataupun dia anakmu yang sudah haid, yang sudah balik, yang sudah besar, ataupun bencong yang sudah kita terangkan tadi, fahiyya muta'athirah, keluar dari rumahnya fahiyya muta'athirah, ya, keluar daripada rumahnya pakai wangi-wangi, ya, pakai minyak wangi. Terus minyak wangi tersebut dicium baunya oleh laki-laki yang berzina. Satu laki-laki mencium bau daripada minyak wangi tersebut, maka diri perempuan tersebut seakan-akan dosanya seperti orang yang berzina. Bayangkan, satu laki-laki, apalagi dia lewat kemana-mana, ke pasar, dicium laki-laki, maka berapa banyak dosa yang dibawa dari perempuan tersebut. Kalau perempuan tersebut belum menikah, maka dosanya ditanggung oleh orang tuanya. Kalau perempuan itu sudah menikah, maka dosanya ditanggung sama suaminya. Jadi suaminya berdosa, istri pun berdosa. Istri satu kali dosa, suami dua kali dosa. Karena kenapa? Ya, karena semua yang ada di perempuan itu adalah aurat. Baik suaranya pun hukumnya aurat. Sebagian para ulama, sebagian daripada para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sautul mar'ah al-aurat, suara daripada perempuan itu adalah aurat. Makanya kenapa? Makanya tidak diperbolehkan perempuan itu azan. Tidak diperbolehkan perempuan itu azan karena kenapa? Karena menghormati, dari sebagian para ulama mengatakan bahwasanya suara daripada perempuan itu hukumnya aurat. Pada manusia zaman sekarang ini subhanallah, azan saja nggak boleh, nih nyanyi dangdut, terus jadi presenter, terus bikin musabaqah, bikin lomba-lomba. Kalau itu semuanya hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya, untuk bagi kebaikan diri masing-masing. Tapi ya, di zaman sekarang ini kita jangan terlalu keras. Selagi perempuan tersebut ya, dia tidak mengumbar suaranya atau tidak nyanyi dangdut atau nyanyi yang lainnya, ataupun dia hanya berkomunikasi sama laki-laki untuk kepentingan hidupnya, maksudnya dia belanja segala macam itu, kita mengambil yang mudah saja. Tapi bukan kita mengingkari yang tegas, bukan. Karena di zaman sekarang ini perempuan pun ikut bermuamalah atau ikut ke pasar. Di Hadrul Maut sana yang ke pasar itu ada laki-laki. Yang belanja ke pasar itu laki-laki, bukan perempuan. Istrinya hanya di rumah.
Di Hadramaut sana yang belanja laki-laki, walaupun perempuan itu mau belanja, itu adalah ada namanya suq nisa. Ada namanya pasar khusus perempuan. Jadi di sana perempuan semua, yang jualan perempuan, terus yang lewat di sana perempuan, toko-tokonya semuanya isinya perempuan. Itu namanya suq nisa, pasar perempuan. Jadi di Hadramaut sana semuanya tertib. Yang belanja ke pasar, kalau pasar laki-laki mau belanja bawang segala macam itu suaminya semua, urusan suaminya. Bahkan guru-guru kami juga di Hadramaut, kalau habis ngajar itu mereka ke pasar, di ikan, di bawang, dan segala macam. Ya, karena mereka kuat, ya, ataupun sangat menghormati wibawanya perempuan. Walaupun istri-istri mereka itu ke pasar perempuan. Jadi kalau kita itu di Hadramaut itu kalau mau lihat perempuan itu nunduk. Mau lihat perempuan itu nunduk. Karena saking takutnya ya, mau melihat perempuan. Karena perempuan di sana kalau dilihatin bentar itu nembak. Ya, mereka itu pakai 47 semua rata-rata. Itu standarnya. Sebagian dari mereka seperti itu, bawa AK 47. Karena wibawa perempuan itu sangat dijaga di kota Hadramaut itu. Ya, jadi mereka itu kalau kita lihat bentar, ya lihat melotot aja dan mereka bentar, padahal pakai cadar aja. Ya, saking kita tuh nggak pernah lihat perempuan di sana, jadi kalau lihat perempuan walaupun bercadar itu enak. Jadi mereka kalau lihat bentar aja, lama mereka yang melotot. Ya, ataupun suaminya nanti tegur kita, karena itu aib, sangat aib di sana itu. Ya, nggak boleh. Kita di Indonesia ini subhanallah. Kita di Indonesia ini, aduh. Ya. Maksiat itu kita nggak mau, tapi datang sendiri. Tanpa kita sadari, pakai bukannya ini lagi, ya bukannya menurut kita rambut lagi. Kalau mungkin dulu, mungkin 40-50 tahun yang lalu, ya maksiat itu karena nggak pakai jilbab aja. Tapi kalau sekarang sama-sama BH-nya kelihatan. Oke, celana pendek segala macam. Ya aja kalau lihat perempuan sama sekarang ini. Nah, jadi muda enggak? Allah. Nikmat dari Allah. Mana kayak? Kalau udah tua berapa umurnya? 60-an. Lebih. 17. Berapa umurnya? 17. Zaman dulu ada nggak seperti itu? Nah, pakai paling jilbab aja kan? Karena buka. Zaman sekarang ini gaya pengen muda kali. Saking subhanallah itu manusia. Bukan zamannya kita salahin, bukan zamannya, tapi manusianya. Ya, karena teknologi, ya, karena fitnah-fitnah zaman sekarang yang banyak, ya, sehingga mereka mengikuti daripada fitnah tersebut. Jadi banyak-banyak istighfar aja. Mau anak, mau kalian semua, mau ulama sekalipun, itu zaman sekarang ini ya tidak bisa menghindarkan maksiat. Nah kita keluar, apa kita niat kita berdakwah, di jalan kita lihat, wow. Jadi banyak istighfar. Jadi di dalam madzhab Imam Syafi'i yang qadim atau yang lama, dia mengatakan adalah aurat daripada perempuan adalah jami badannya, semua badannya itu harus tertutup ataupun pakai cadar. Tapi ketika beliau ke Mesir, beliau ketika dapat di sana bahwasanya mereka kebanyakan daripada orang Mesir yang sudah modern. Maksudnya mereka buka jilbab, buka mukanya, tangannya dibuka juga, bukannya buka rambut. Andai kata Imam Syafi'i hidup di zaman sekarang, mungkin saja beliau berpendapat bahwasanya pakai jilbab itu sudah nggak apa-apa, nggak pakai jilbab. Saking rusaknya di zaman sekarang. Perempuan itu kalau nutup semua badannya nggak pakai jilbab aja, itu sudah bersyukur di zaman sekarang ini. Ya, anak-anak orang awam. Karena yang paling dahsyat adalah perempuan zaman sekarang ini yang nggak malu lagi telanjang di depan kamera, joget TikTok segala macam. Ya. Terus joget-joget itu dosanya itu selalu ngalir. Karena setiap satu orang yang melihat, maka orang tersebut mendapatkan dosa. Perempuan itu apalagi di medsos, di media sosial itu umum, semua orang bisa melihat, maka dosanya terus mengalir. Makanya itu ya, kita itu zaman sekarang susah untuk mendidik anak perempuan, karena sedikit saja salah kita semuanya menjadi celaka. Maka kalau punya anak perempuan, tegaskanlah kepada anak perempuan untuk memakai aurat, memakai jilbab, menutup badannya itu dari kecil. Dari sebelum dia balik atau dari sebelum dia mendapati haid, ajarkanlah bahwasanya
dia itu tidak diperbolehkan untuk membuka auratnya di luar daripada muhrimnya. Paham? Jadi ketika Imam Syafi'i ke Mesir, beliau ketika melihat keadaan penduduk di zaman sekarang, di zaman itu, lalu beliau berpendapat bahwasanya aurat perempuan semua badannya kecuali muka dan telapak tangannya. Jadi hanya muka dan telapak tangannya yang boleh dilihat daripada lawan muhrimnya, atau yang bukan daripada muhrimnya. Lebih daripada itu, ketika dipertontonkan hukumnya haram. Maka terhina diri kita ketika istri kita keluar rumah tanpa jilbab. Banyak daripada kita ini mampan muda, istri kita keluar rumah tanpa jilbab, pasang foto DP istri kita tanpa jilbab, terus istri kita sehari-harinya keluar rumah segala macam tanpa jilbab. Ya, itu hukumnya semuanya haram. Satu laki-laki yang melihat rambut istri kita, itu jarak kita antara mereka itu seperti sawaten, seperti antara jari telunjuk sama jari tengah, antara kita sama neraka. Itu kalau sehelai rambut istri kita itu dipertontonkan sama orang yang bukan muhrimnya. Itu seperti antara jarak kita sama neraka, itu seperti jari telunjuk dan jari tengah, nggak bisa jauh, berdampingan. Apalagi semuanya dipertontonkan. Itu keluar rumah tanpa jilbab, DP-nya nggak pakai jilbab, ya itu terus mengalir terus, ya dosanya mengalir kepada kita, baik istri kita maupun anak kita. Maka tegaskan ketika kita punya anak perempuan, jangan keluar rumah kecuali dia pakai jilbab. Jangan ketemu lawan jenismu kecuali kau pakai jilbab. Jangan kau ketemu yang bukan daripada muhrim keluar daripada rumah kecuali kau pakai jilbab. Dan pakailah baju yang jangan ketat. Pakai baju yang sopan, pakai baju yang ngobor atau yang besar. Agar kenapa? Agar bentuk tubuh istrimu tidak dipertontonkan oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Karena zaman sekarang ini orang yang banyak makan haram, jadi rasa cemburu pada istri itu nggak ada lagi. Mau badan istrinya dilihat sama temannya, mau badan istrinya dilihat sama yang bukan muhrim itu nggak masalah. Kalau sudah mencapai model nggak apa istri saya seperti ini. Ini adalah orang-orang bodoh yang kelak nanti di hari kiamat yang paling banyak diminta Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu itu laki-laki itu adalah pemimpin. Dan kelak di hari kiamat yang paling pertama dihisab adalah engkau. Karena kenapa? Karena engkau adalah pemimpin dari rumah tanggamu. Engkau adalah pemimpin dari anak-anakmu. Engkau adalah pemimpin dari istri-istrimu. Maka dosa istrimu berdosa dan engkau 2 kali mendapatkan dosa. Hati-hatilah. Karena enak banyak istri itu bukan enak. Orang enak katanya istri 2, istri 3, istri 4. Bukannya enak. Yang kita ini nggak mampu adalah ingin mendidik istri-istri kita. Satu saja kita nggak mampu, apalagi yang 2, yang 3, yang 4. Maka dengan para ulama yang dikatakan di dalam Al-Quran, fa'in khiftum an la ta'tadilu fawahidah. Kalau kau nggak bisa istri 2, istri 3, istri 4, cukuplah 1. Maksudnya apa? Kalau kau nggak sanggup dalam mendidiknya. Kalau urusan rezeki, kadang orang kaya itu banyak rezekinya. Mereka mampu dalam memberi segala macam. Bukan hadir seperti itu saja. Di dalam pendidikan agamanya itu harus hadir. Di dalam perhatian di dalam agama itu harus kita perhatikan. Karena kenapa? Satu istri kita saja yang melakukan dosa, tanpa kita ketahui, maka kita pun keciptakan dosa. Maka 1 aja sudah cukup, 1 saja. Kalau sudah kepala, sudah 2, tidak masalah. Akan tetapi harus tarbiyah istri atau didikan istri kita itu harus benar-benar kita perhatikan. Jangan sampai los. Jadi wa'auratul khurrati sedikit lagi selesaikan ini. Wa'auratul khurrati wa amati indal ajanib. Adapun auratnya perempuan ketika dia di depan yang orang yang bukan muhrim, lebih bagusnya itu ditutup semua, muka dan tangan, semua badannya ditutup. Wa inna maharimiha wa nisa ma baina surra wa rukbah. Adapun auratnya perempuan
ketika di hadapan muhrimnya, ya, apa itu muhrim? Muhrim adalah alladzi yahrumu bin nikah. Adalah orang yang haram untuk dia nikahi. Maksudnya perempuan ini ketika auratnya ketika sama ayahnya, ketika sama kakaknya, ketika sama adiknya, ketika sama pamannya, ataupun ketika sama perempuan, ketika sama sesama perempuan, maka auratnya adalah ma'baina surrah wa rukbah. Auratnya adalah dari pusat sampai lutut. Itu adalah aurat ya, perempuan di hadapan muhrimnya. Tapi itu zaman dahulu kala. Zaman sekarang ini zaman fitnah. Zaman fitnah. Berapa banyak sang ayah memperkosa anaknya sendiri? Benar atau tidak? Berapa banyak saudara memperkosa saudara perempuannya sendiri? Berapa banyak kakek memperkosa cucunya? Berapa banyak ya ayah Allah memperkosa menantunya? Ya, berapa banyak sang paman memperkosa keponakan? Maka di zaman fitnah seperti ini dianjurkan bagi perempuan untuk berpakaian sopan. Walaupun aurat yang harus kau tutup di hadapan muhrimmu adalah pusat sampai lutut saja, di zaman sekarang alangkah baiknya ya engkau tutup semua. Ya, karena memang menghindari fitnah. Bukan berarti ketika mereka pakai BH saja, pakai kutang di hadapan saudaranya, atau di hadapan orang tuanya, atau di hadapan pamannya, ya itu berdosa, tidak berdosa. Tidak berdosa, karena yang wajib ditutup adalah surah barukah antara pusat sama lutut. Tapi di zaman sekarang kita menganjurkan jangan sampai ada anak perempuan yang seperti itu, walaupun di hadapan bapaknya sendiri. Pakaian yang sopan, pakaian yang santun, karena zaman sekarang ini zaman fitnah. Berapa banyak yang sang ayah karena melihat pakaian anak gadisnya yang sangat bagus, yang sangat cantik, sehingga timbul syahwat. Sehingga setan memasuki kupingnya, memasuki hatinya, sehingga dia nafsu sama anaknya sendiri. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita ngomong ini bukan karena buktinya. Buka berita jejak kriminal. Banyak sekali. Makanya kalau lagi nggak Islam itu, kalau lagi diam itu jangan ghibah. Buka jejak kriminal. Buka kejahatan itu nggak masalah, agar menjadi pelajaran bagi hidup kita. Bukan kita ngomong ini bapak memperkosa anak, kakek memperkosa cucu, bapak mertua memperkosa menantu. Bukan hanya ngomong, tapi sudah ada buktinya, di penjara banyak, di berita banyak. Maka anjurkanlah kepada anakmu, wahai anakku, engkau sudah besar sekarang. Tutuplah auratmu dan tutuplah badanmu. Pakailah baju yang sopan, walaupun di hadapan orang tua sendiri, walaupun di hadapan ayah. Pakailah baju yang sopan. Paling minimal dia pakai baju yang sopan, nggak pakai jilbab nggak masalah. Tapi ya, teteknya itu ditutup, atau ya, dadanya itu ditutup. Jangan sampai pakai kutang saja di depan orang tua. Karena zaman sekarang zaman fitnah, kita tidak tahu siapa yang nafsu sama kita. Bisa jadi saudaramu sendiri nafsu sama dirimu. Maka tutuplah badanmu yang rapi di hadapan, walaupun di hadapanmu muhrimmu. Karena Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya aurat ya, perempuan di hadapan muhrimnya atau di hadapan ayahnya, di hadapan kakaknya, di hadapan adiknya, di hadapan pamannya adalah jami ibadatiha siwal kaf wal wajh. Semua badannya harus ditutup kecuali tangan dan mukanya. Itu menurut mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun menurut mazhab Imam Syafi'i yang hanya wajib ditutup ketika menghadap daripada kedua orang tua atau muhrim kita adalah pusat sama lutut. Tapi di zaman sekarang yang wajib ditutup untuk tarbiyah, untuk menjaga daripada fitnah adalah semua badan kecuali rambut, tangan sama muka. Itu yang paling afdol, atau yang paling bagus. Ataupun kalau lebih bagus lagi, pakai jilbab di depan orang tua itu lebih bagus. Dan kenapa? Agar menjaga
diri kita daripada fitnah. Tapi perempuan sesama perempuan itu ada dua perbedaan. Kalau perempuan sesama perempuan itu adalah muslim, ya, maka aurat mereka adalah hanya pusat sama lutut. Kalau perempuan itu muslim. Kalau perempuan itu adalah orang kafir atau orang yang di luar daripada agama Islam, dikatakan wa ala aurati antakshifa ma la yabdu inna mihna fi hadratil imratil kafirah. Akan tetapi kalau perempuan di hadapan temannya perempuan juga, akan tetapi orang yang bukan Islam atau perempuan kafirah, maka auratnya adalah ma bain jami'i badaniha siwa kafain wal wajh. Semua badannya harus ditutup kecuali muka dan tangan. Karena kenapa sih? Apa perbedaan antara kedua ini? Apa perbedaan perempuan yang muslim, yang muslimah sama perempuan yang kafir? Dikatakan para ulama, ditakutkan ketika sang perempuan kafir melihat rambutmu atau melihat bentuk tubuhmu ataupun melihat gunungmu, takutnya nanti dia cerita sama laki-laki yang lain, karena mereka tidak tahu hukum. Nanti dia tuh si fulan gunungnya besarnya seperti ini, rambutnya seperti ini, dia cerita, dia ngelos, nggak ada tarbiyah, nggak ada didikan. Makanya ulama mengatakan haram bagi perempuan ketika menghadap daripada perempuan kafir yang membuka daripada auratnya adalah muka sama telapak tangan yang boleh dibuka. Selebihnya wajib itu. Jadi seperti daripada perempuan kafir ini adalah seperti daripada laki-laki yang bukan yang dilihat boleh adalah muka sama telapak tangan. Selain daripada itu wajib Tapi kalau sama sesama perempuan, terus dia adalah perempuan yang muslim, orang Islam, maka auratnya hanya hanya pusat sampai lutut. Selebihnya boleh dilihat. Ya, walaupun perempuan yang melihat daripada BH-nya ataupun lihat daripada dadanya perempuan tersebut tidak berdosa. Kurang lebih itu saja. Insyaallah kita lanjutkan di dalam pembahasan kita adalah pembahasan selanjutnya adalah arkan sholat, yang rukun-rukun di dalam sholat, tata cara sholat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya, fadhol.